Oke, baik. Ustadz, ini kita juga penasaran mengenai masalah metode pembelajaran di pesantren. Ini apakah sama dengan metode pembelajaran yang ada di Indonesia atau bercampur dari pengalaman Ustadz pernah sekolah di Pakistan, kemudian mengajar di Arab Saudi, kemudian di-mix kebudayaan itu, dan tim pengajar ini emang dari orang Indonesia semua kah atau bagaimana Ustadz? Jadi tentunya harapan kita akan ada penyesuaian-penyesuaian memang. Karena Muslim Amerika tentu punya kebutuhan. Tapi pesantren ya tetap ciri khasnya Indonesia. Oleh karenanya ada beberapa hal yang pasti bercirikan Indonesia, tapi akan disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan kita sebagai Muslim di Amerika Serikat. Misalnya masalah bahasa, kemudian juga ada metode dakwah yang mungkin tidak sejalan dengan Indonesia, bedalah dengan Amerika Serikat, dan hal-hal yang lain. Tapi pastinya adalah bahwa ini akan diproses, akan kita garap, melibatkan beberapa teman-teman Indonesia, para profesor yang mengajar di beberapa universitas di Amerika, dan mereka saya sudah bentuk sebagai tim expert ya untuk membantu saya dalam memproses pada masanya ketika kita sudah harus membuat kurikulum dan lain sebagainya. Tapi saya terus-menerus melakukan perenungan, kemudian juga penggalian. Saya kontak dengan Gontor misalnya Darun Najah di Jakarta dan beberapa Syafi'iyah juga di Jakarta. Kami ada komunikasi bagaimana mereka mengelola pesantren. Tentu pengalaman kami juga di pesantren. Nanti ekstra kurikulumnya apa yang diperlukan kalau di Amerika, adakah silat, adakah apa, kan itu macam-macam nanti kita buat. Dan ini juga akan disesuaikan dengan musim, karena di sini ada musim ya, ada 4 musim, ada musim dingin, musim panas, musim gugur dan sebagainya. Jadi masih akan diproses berdasarkan kepada kebutuhan. Kalau mata pelajaran wajib di sini kan hanya 4 saja, matematika, bahasa atau bahasa Inggris, ilmu sosial dan sains. Ya. Itu saja sebenarnya. Selebihnya kita yang menentukan mau ngajarin apa. Ngajarin bahasa Arab, Al-Quran, apa saja. Karena yang wajib hanya 4 saja. Baik. Ustadz, ini kalau saya berbicara mengenai masalah saat ini, sampai dengan detik ini, sudah ada berapa santriwan dan santriwati, ataupun sudah ada lulusankah dari sana, begitu, dan bagaimana Ustadz? Ya, ini kan proses ini kan baru 3 tahun ya, dihambat lagi dengan COVID tahun 2020, nggak ada sama sekali kegiatan. Jadi saya ingin menyampaikan begini, ini proyek masih dalam proses. Walaupun memang kita sudah pergunakan properti kita untuk kegiatan-kegiatan keislaman. Misalnya selama bulan Ramadan ini, kita ada kegiatan intensif Al-Quran, ya, setiap hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu depan ini kita akan mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan tetangga-tetangga non-muslim kita. Ya. Demikian seterusnya, tanggal hari Sabtu setelah Idul Fitri nanti, kita akan mengadakan halal bihalal atau open house di pesantren kita dengan seluruh tetangga-tetangga kita dan seluruh juga masyarakat Indonesia dari Amerika bagian timur, dari Boston, dari Washington, dari New York, untuk datang ke pesantren kita melakukan halal bihalal. Tapi untuk pesantren full, itu belum kita lakukan, karena kenapa? Diperlukan fasilitas, ya. Minimal masjid, perlu asrama, perlu sekolah. Ya, jadi kalau bertanya berapa santrinya, belum ada santri sekarang karena memang kita belum melakukan pendaftaran. Tapi rencananya Ustadz, ini akan hanya dibuka khusus untuk anak dari warga negara Indonesia atau memang terbuka bagi semua warga Amerika juga yang mau belajar juga ayo silahkan masuk begitu Ustadz? Iya, jadi ini untuk semua dan boleh jadi ke depan justru yang banyak itu adalah non-Indonesian. Ya, karena sudah pastilah ini akan berbayar, tidak mungkin tidak, karena kita tidak perlu pendanaan. Dan masyarakat Indonesia kita kan rata-rata kelas menengah ke bawah di Amerika Serikat ini. Jadi ini untuk semuanya, bahkan non-muslim pun mereka punya hak untuk boleh ya, untuk sekaligus memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin untuk ke warga negara Amerika Serikat. Baik, Ustadz, kalau saya melihat kegiatan Ustadz ini sangat sibuk sekali. Selain mengurus pondok pesantren ini yang akan berlangsung begitu, ini juga punya kegiatan sebagai imam besar Islamic Center Masjid di New York gitu. Bagaimana mengkombin dua ini supaya waktunya bisa dibagi-bagi kegiatan kesibukannya begitu, Ustadz? Ya memang tidak mudah ya, dan terkadang harus memilih antara satu dengan yang lain. Bahkan saat ini sebenarnya saya menjadi penanggung jawab chaplain ya di kota New York, dan ini juga banyak menyita waktu saya. Chaplain itu semacam penasihat kerohaniaan lah kira-kira begitu, dan itu tugas yang sangat berat juga karena membutuhkan waktu dan perhatian.
pada saat yang sama saya masih imam dan direktur di Jamaica Muslim Center. Ini salah satu Islamic Center yang terbesar di kota New York. Kalau kita sholat Idul Fitri, kita ada puluhan ribu orang di lapangan kita sholatnya biasanya. Dan sebelumnya malah saya pernah memimpin 3 masjid ya. Ada namanya Masjid Al-Hikmah, kemudian Islamic Center of New York, Jamaica Muslim Center, dan sekarang tentunya yang paling menyibukkan juga adalah proyek pembangunan pondok pesantren ini. Belum lagi undangan-undangan webinar dan sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan sehingga memang waktu sangat padat. Tapi ya ini tantangan dan harus kita hadapin.